Selamat pagi. Saya percaya kita semua sehat. Cuaca berangin, kering, ya banyak ohok-ohok gitu ya. Tapi mari kita berharap tetap sehat. Kalau ada yang batuk cepat sembuh, ya amin. Nah pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tanah yang subur. Jadi ada sedikit saja saudara, dunia agrikultur, ya pertanian. Tapi kita akan melihat bagaimana penerapan dari prinsip ini di dalam hidup kekristenan kita. Nah kalau saudara bandingkan, kita bicara tanah ya saudara. Tanah di Indonesia dengan tanah di Israel. Pasti banyak dari kita sepakat bahwa Indonesia jauh lebih subur. Ya. Iklimnya tropis. Di dalam 1 tahun pasti ada hujan. Ya, bahkan cukup banyak gitu. Kita nggak bicara daerah yang kekeringan ya. Ini umumnya dulu. Lalu banyak aktivitas vulkanik katanya ya. Gunung-gunung berapi itu ternyata dampaknya walaupun menakutkan kalau gempa, kalau meletus, tapi dampaknya bikin subur. Nah sedangkan kalau Israel saudara, itu iklimnya kan Mediterania. Bagi kita yang hutan hujan tropis ini, di sana itu gersang. Tanamannya itu apa ya, vegetasinya beda lah gitu. Airnya terbatas. Tetapi saudara, kalau saudara googling aja atau dengar-dengar atau bahkan kalau pernah ke sana, mereka itu sangat luar biasa di dalam produksi buah-buahan. Diakui di pasar global gitu. Jadi bukan volumenya maksudnya. Tapi mereka tuh produksi itu mengisi satu ceruk pasar yang sangat istimewa karena kualitas. Padahal saudara kalau kita baca aja sedikit googling sejarahnya. Mereka kan baru memulainya itu tahun 1948. Karena pada tahun itulah mereka merdeka dan negaranya itu terbentuk. Dan yang membangunnya itu orang-orang yang datang dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana. Jadi baru tahun 48 mulai. Nah Indonesia memang merdeka tahun 45. Tapi sejarahnya penduduknya itu kan sudah begitu panjang. Jadi kalau ditanya sejak kapan penduduk di kepulauan-kepulauan Nusantara ini bercocok tanam. Mundurnya itu jauh saudara. Bahkan bisa dirunut sampai zaman Neolitikum. Ya, itu prasejarah, belum ada catatan sejarah, mereka sudah bercocok tanam. Jadi maksud saya ingin menunjukkan, ini bukan berarti di sana hebat kita kalah. Ya harus diakui lah itu sih ya. Tapi maksud saya adalah, kalau tanah itu diolah sedemikian, hasilnya luar biasa. Nah ini prinsip yang kita akan belajar ya di sepanjang firman ini, mudah-mudahan gak terlalu panjang. Jadi kata kuncinya diolah, dikerjakan saudara, bukan dibiarkan. Jadi di sana itu kan dikenalnya agritech ya, agricultural technology. Jadi pakai teknologi, jadi memang dipelajari. Jadi bahkan disebutnya itu precision agriculture, presisi. Ya karena apa? Karena semuanya diukur, semuanya itu bahkan bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Belum kita bicara lead banknya, ya mengembangkan varietas yang khusus, yang tahan gersang gitu. Maksud saya bayangkan kalau mereka hanya menunggu hujan, ya hujannya kapan? Ya, aduh airnya nggak ada, nggak bisa tanam, kan nggak bisa saudara. Mereka mengembangkan sedemikian. Jadi misalkan saya pernah singgung ya dulu, pengairannya itu tetes. Kalau kita di sini kan dibanjur dari atas ya, itu di sana ditetes. Jadi pakai pipa yang masuk ke dalam tanah, diteteskan langsung ke akarnya. Terukur. Ya jadi remote sensing gitu ya, jadi dari jauh gitu. Airnya berapa puluh cc, berapa ratus cc, waktunya kapan, timingnya. Remote sensing saudara, dikendalikan dari jauh. Jadi ini menunjukkan ya, mudah-mudahan gambaran ini memperlihatkan bahwa dengan sumber dayanya yang kurang boleh dibilang, tapi karena diolah, dikerjakan, hasilnya maksimal. Berbeda dengan kalau kita di dalam kekristenan hanya mengalir, hanya membiarkan. Semuanya tergantung Roh Kudus, walaupun itu betul kebenarannya. Tapi tetap ada bagian yang kita harus kerjakan. Nah, tanah yang subur. Nah, jadi saudara, pada akhirnya kan kita bicara buah.
Nah, setiap orang Kristen yang normal, maksud saya yang sehat, pasti dalam hatinya ada kerinduan, saya ingin hidup saya ini berbuah. Ya. Nah, pertanyaan apa itu buah? Nah, jadi balik ke Alkitab dulu, saudara. Apa yang Alkitab katakan pada waktu kita bicara mengenai buah? Sedikitnya ada 3 hal. Yang pertama, kalau Alkitab bicara buah, ini artinya pertumbuhan rohani. Apa ya pertumbuhan rohani? Yang tercermin di dalam karakter. Ada transformasi gitu. Jadi apakah kelihatan? Kelihatan. Tapi ini berbeda dengan yang namanya istilah saya itu reputasi ya saudara. Ini sesuatu yang lebih sejati gitu. Karena apa? Nanti akan dibahas. Karena asalnya dari akar. Jadi ini satu pertumbuhan rohani yang tercermin terwujud di dalam karakter. Nah saudara tahu ada Galatia 5, itu salah satunya. Lalu ada 2 Petrus 1. Di Galatia dikatakan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah. Lalu di dalam Petrus dikatakan bahwa di samping iman, tambahkan kepada imanmu itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Ini kan bicara karakter, bicara inner man kita. Jadi itu pengertian pertama dari buah. Lalu apalagi Alkitab katakan mengenai buah? Salah satunya di Kolose 1 ayat 10. Di situ disebut memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah segala karya kita, pekerjaan kita yang bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bermanfaat bagi sekitar. Bahkan sebenarnya bukan hanya bagi keluarga kita sendiri, tapi bagi lingkup yang lebih luas, ada manfaatnya. Jadi tidak selalu rohani ya saudara, maksudnya dalam lingkup gereja, lingkup lain, tidak selalu seperti itu. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Ya, jadi itu pengertian yang kedua. Lalu pengertian yang ketiga, itu ada di Filipi, ada di Roma. Yang dimaksud buah, itu adalah buah penginjilan. Berupa orang-orang percaya atau murid-murid. Ya. Nah jadi mudah-mudahan ini jadi jelas. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan lagi apa buah. Tapi pokoknya bedakan dengan reputasi. Ya, reputasi bisa runtuh hanya dalam sekejap. Tapi kalau buah itu sesuatu yang lebih sejati karena mengandung akar. Berasal dari akar. Nah pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan supaya menghasilkan buah yang baik? Pasti kita ingin buah yang baik ya saudara, bukan sekedar berbuah saja kalau bisa. Nah buah yang baik itu biasanya dicirikan dengan apa? Kalau kita bicara dunia buah-buahan. Ya saudara bisa bicara ukuran, bicara tekstur, tapi menurut saya yang paling utama adalah rasanya. Rasanya itu harus manis ya saudara, namanya buah. Boleh ada rasa masam, rasa variasi lain sebagainya, tapi yang dominan harus manis. Coba saudara bayangkan kalau sudah beli buah yang mahal, ya katakanlah saudara beli durian montong di supermarket, satu buah, satu butir itu katakanlah 300.000, lalu begitu dibawa pulang, dimakan, hambar rasanya. Aromanya sih enak, wah bener ini durian, ya. Tapi hambar. Ya kalau saya ngomel-ngomel biasanya saudara, ya. Karena sudah mahal ini rasanya begini. Jadi pasti saya mengharapkan sesuatu yang manis. Ya jadi nggak usah bicara durian apa musangking yang mahal-mahal ya. Durian montong saja. Kita mengharapkan sesuatu yang manis. Nah jadi apa yang kita perlu lakukan? Nah saudara, ada satu, ini boleh dibilang salah kaprah. Ya salah cara berpikir begitu. Nah mungkin ini perlu peragaan ya. Jadi saya minta Kire dan Tasya silahkan, ini udah disiapkan. Soal bagaimana kita dari keinginan yang tulus ingin berbuah, lalu kita mengusahakan supaya kita berbuah. Ya, nah silakan. Ini sebenarnya gampang, tapi supaya jelas, saudara. Kalau ada peragaannya itu jelas. Ya, jadi anggap ini ranting ya, saudara. Ini pegang Kire. Nah, dipegang Tasya itu jeruk. Ya, jeruknya dulu diperlihatkan. Buah. Saya rindu ini menghasilkan buah. Tapi bagaimana kalau yang saya lakukan adalah oke, ini buah. Instan, ya sudah ada sih di tangannya Tasya. Lalu langsung saya tempelkan pada rantingnya. Nah silakan ditempelkan. Ya, jadi mohon maaf, saya minta Kire dan Tasya melakukan hal yang sia-sia sebenarnya.
hal yang kurang tepat, hal yang gak berguna, bahkan sebenarnya hal yang salah. Tapi ini perlu didemonstrasikan saudara. Karena entah kita sadar atau tidak, sebenarnya inilah yang kita lakukan. Kita pikir, oh ingin berbuah. Ya cari cara yang, nah memang jadi saudara ya, menempel pada rantingnya. Ya, jeruk menempel pada rantingnya. Ya ini bukan ranting jeruk sebenarnya. Oke kelihatan ya saudara, oke diangkat sedikit. Nah ya ini yang saya maksud. Ya oke terima kasih Kira Tasya. Banyak di dalam, mungkin gak sengaja ya. Tapi secara spontan yang kita pikirkan tuh itu. Saya ingin cepat. Oh gitu caranya ya, meniru misalkan. Pasti didasari keinginan tulus, kita melihat teladan seorang pribadi yang buahnya itu bagus. Lalu saya ingin seperti beliau misalkan. Oh ingin menghasilkan buah yang seperti ini. Tapi kalau kita lupa prinsipnya, bisa-bisa, ya tidak selalu, yang kita lakukan tuh hakikatnya seperti ini. Mencari cara yang instan, supaya langsung kelihatan, langsung ada gitu. Bisa saudara, dengan motivasi, dengan ketekunan, dengan kerajinan, dengan kemauan yang kuat, dengan disiplin, bisa buah itu menempel. Tapi kalau diabaikan prinsipnya, dari mana asalnya, ya pada hakikatnya seperti itu. Dan itu pasti tidak bertahan lama, saudara. Ya. Nah, jadi mari kita lihat di Mazmur 1. Saudara bisa buka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 1 sampai 3. Nah, ini dia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah kalau saudara lihat, kita lihat ayat 1, itu ada 3 kata kerja yang menarik. Berjalan, berdiri, duduk. Ya saudara bisa perhatikan, berjalan, berdiri, duduk. Jadi bayangkan, kalau ini satu alur yang dilakukan orang itu menempuh satu jalan. Ya, bicara yang lebih luas. Lalu dia mulai berdiri. Setelah berdiri, dia duduk. Ini lebih spesifik. Tapi lingkupnya ternyata, nasihatnya orang fasik yang dia ikuti jalannya itu, berdirinya itu di jalannya orang berdosa, dan duduknya di dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini bicara mengenai satu kehidupan, satu jalan hidup saudara. Jalan, berdiri, duduk yang dilakukan satu jalan hidup. Tetapi sayangnya menurut nasihat orang fasik, jalannya orang berdosa dan kumpulannya pencemooh. Nah jadi kita balik. Ini kan berupa larangan, tidak pokoknya jangan. Jadi berupa perintah, perintahnya apa? Misalkan yang sering kita kutip di dalam Ulangan 6. Ya, pada waktu Tuhan katakan kepada para pria, terutama para ayah. Ya, jadi ini pasti ada di parenting ya, setahu saya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pertama, perhatikan dulu. Dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kita memperhatikan, mengajar kepada anak berulang-ulang dan membicarakannya. Pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, pada waktu engkau duduk di rumahmu, pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau bangun. Biar itu menjadi tanda di tanganmu, lambang di dahimu, dituliskan pada tiang pintu rumah, tiang pintu gerbang. Jadi ini juga bicara mengenai satu jalan kehidupan, sesuatu yang dibiasakan, sesuatu yang dibangun. Nah, pada apa maksudnya? Dibangun di sekitar apa? Dari ayat ini dan termasuk di dalam Ulangan 6 itu sangat jelas bahwa fokusnya ternyata ada pada firman Tuhan, pada Tauratnya Tuhan. Jadi setiap kali perjanjian lama bicara mengenai Taurat Tuhan, itu bicara mengenai perkataannya Tuhan yang sudah dituliskan. Dan pada zaman pemazmur itu sudah ada tulisannya, ditulis oleh nabi-nabi. Bukunya itu dipegang oleh raja-raja.
Saudara ingat di dalam Ulangan, bahkan ini sebenarnya kan sebelum ada raja, di dalam kitab Ulangan, salah satu ketentuan bagi seorang raja, itu adalah dia harus menyuruh orang membuat salinan dari kitab-kitab Taurat. Lalu itu harus selalu ada di sampingnya, selalu dibacanya, menjadi petunjuk bagi hidupnya. Seorang raja tuh gitu. Jadi undang-undang yang paling mendasar tuh itu, saudara. Jadi kitabnya ada. Jadi tulisannya ada. Bisa dibaca dan bisa dipelajari. Nah jadi di ayat 2, jadi kita tahu satu jalan hidup, jalan berdiri, duduk. Pada apa? Berpusat di sekitar apa? Di sekitar Tauratnya Tuhan. Makanya ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan itu siang dan malam. Jadi satu suka, dua lalu direnungkan saudara. Nah satu dulu suka. Pertanyaan bagaimana bisa suka? Coba kalau jujur, saudara lihat Alkitab saudara yang tebal itu. Ya walaupun sekarang sudah nggak kelihatan tebalnya, karena ada di gadget ya. Tapi kan kita tuh 66 buku. Ada cerita, ada mazmur, ada puisi, ada hukum-hukum. Ya ada surat-surat, ada cerita Injil. Jujur saudara, suka nggak? Ya, suka nggak saudara? Nah, kalau bicara selera, makanya ini bukan bicara selera saudara. Karena kita lihat hebat ya Daud, kok dia begitu suka. Karena kita pikirnya bahwa itu selera. Ini bukan selera saudara. Tetapi sesuatu yang kita bangun. Kalau bicara selera ya memang ada yang suka, ada yang gak suka. Kenapa saudara suka bakmi misalkan? Lain orang gak suka kan? Kenapa saudara suka batagor? Bisa dijelaskan sih ya, kan ada bumbu kacangnya. Karena ya kenapa bumbu kacang? Ya karena enak. Ya misalkan ini saudara. Jadi masalah selera. Tapi bukan. Yang dimaksud suka, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena Daud membangun. Nah pertanyaan bagaimana caranya? Kita jadi ingin tahu kan. Kalau Daud ini adalah seorang teladan yang begitu menyukai Taurat Tuhan. Gimana sih caranya? Jadi coba saudara, kita renungkan. Pertama, karena Daud itu mengenal Allahnya. Jadi pusatnya atau kembalinya pada pribadi Allah dulu. Itu yang pertama. Karena kalau dia nggak kenal percuma. Dia kenal dengan hidupnya, dengan pengalamannya. Coba saudara bayangkan, Tuhan sendiri bilang. Jadi pada waktu dia masih begitu muda, tangan Tuhan sendiri yang mengambil dia dari padang gembalaan dan ditaruh di dalam satu jalan. Betul kan? Saya pernah menyinggung. Orang yang sederhana lingkupnya mungkin mimpinya kalau ditanya pada waktu Daud umur 15-16 itu. Mengangon domba yang 2-3 ekor, sederhana saudara. Dia mungkin hanya ingin dombanya ini berkembang biak jadi banyak, peternakannya jadi luas. Dia tetap tinggal di dekat rumah Isai ayahnya. Dia menikah, dia tetap tinggal di situ. Mungkin, ya ini imajinasi saya. Tetapi lihat, tangan Tuhan membawa dia, memasukkan ke satu jalan yang penuh dengan segala lika-liku, penuh dengan naik turun. Bahkan dia melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, banyak aib boleh dibilang. Tetapi di dalam semuanya, dia kenal tangan siapa yang membawa dia. Pada waktu dia alam ini, dia selalu bisa melihat siapa yang ada di baliknya. Mengapa ini terjadi? Dan mengapa Tuhan mengatakan Daud seorang yang berkenan di hatiku? Karena Daud itu selalu nurut saudara. Kalau pakai kata yang sederhana, nurut. Pada waktu dia bodoh, dia lakukan kesalahan. Begitu Nabi datang, bertobat. Nurut dia bertobat dengan segenap hatinya. Karena terutama dia kenal pribadi Allah ini. Jadi ini hubungan yang hidup. Jadi kalau ditanya mengapa kamu umur 30 hidupmu seperti ini. Misal pada waktu dia dikejar-kejar. Pada waktu dia fitnah. Pada waktu dia diperlakukan dengan keji, dengan tidak adil. Dia selalu bisa melihat tangan yang ada di baliknya. Tangan Tuhan ini. Pada waktu dia akhirnya ditabiskan di Hebron dulu, baru di Yerusalem. Itu rentang waktunya begitu panjang. Diurapinya begitu muda, tapi kenyataan jadi rajanya begitu panjang sesudah dia beranjak dewasa, cukup tua boleh dibilang. Tangan Tuhan. Jadi pertama ini dulu rahasianya. Nah lalu yang kedua ini yang penting saudara. Ini yang sangat penting. Bahwa Allah yang dikenalnya itu lalu menuliskan tentang dirinya. Tentang hatinya Allah maksudnya, diri Allah. Tentang perbuatan-perbuatannya. Tentang karyanya.
tentang apa yang tidak disukainya, apa yang disukainya. Bahkan mundur bicara sejarahnya, mengapa ini semua berawal. Bahkan diperlihatkan kemana semua ini menuju. Itu semua ditulis. Seperti saya katakan. Wajib bagi raja-raja. Nah makanya begitu ininya hilang saudara. Langsung kerajaan itu goncang. Jadi tidak tahu, tidak dicatat juga. Saya tidak ketemu kapan ini mulai kebiasaan ini hilang. Karena tadi saya ingat. Bahwa itu kewajiban undang-undang seorang raja untuk selalu di sampingnya ada kitab Taurat Tuhan. Untuk dia baca, dia pelajari, dia renungkan. Berdasarkan itulah dia memimpin umatnya. Tapi mungkin sejak Salomo, sejak Yerobeam, Rehabeam ini hilang. Tahu-tahu diketemukan, kalau saudara lihat di raja-raja, pada zaman Raja Yosia, imam besar yang waktu itu bilang, saya menemukan kitab Taurat. Lah jadi selama ini hilang saudara. Ya pantas makanya kerajaan Israel jadi seperti itu. Dari sekian banyak raja, itu hanya kurang lebih 6 atau 7 raja yang disebut baik. Sisanya itu kacau balau. Saudara tidak heran nasibnya akhirnya. Yang satu dibuang ke Asyur, yang satu dibuang ke Babel. Jadi lihat saudara, kitab Taurat. Jadi maksud saya itu Alkitab kita itu sebegitu berharganya bagi kita saudara. Seberapa besar sih kita menghargainya? Sulit, gak ngerti, males. Lalu kita lebih suka dengan hal-hal yang lain. Yang instan yang jadi, pendapat orang, kata orang, khotbahnya orang bahkan. Wah itu menginspirasi ya. Lihat kita bingung gak ngerti. Suruh belajar, aduh pusing. Emangnya saya mau jadi teolog? Ini kan kok Yosef aja yang bikin rumit. Gampang kok Alkitab. Ya betul saudara gampang. Tapi saudara harus belajar. Harus saya katakan. Kalau enggak ya bukan orang Kristen. Saya sudah pernah kasih contoh lagi. Contohnya saudara. Dalam hal lain di dalam hidup, saudara belajar. Coba ya, saya ambil contoh aja. Misalkan ini sih. Saya tiba-tiba punya hobi trekking naik gunung. Saudara, dengan seketika saya belajar loh. Meluangkan waktu saya mau belajar. Saya lihat YouTube-nya. Dalam waktu singkat saya jadi tahu. Sepatunya harus apa. Oh ada 2 macam. Satunya boot, satunya boleh juga pakai trail running. Bajunya apa? Dry fit. Oh jadi gak boleh pakai katun. Gak boleh. Harus dry fit. Lalu pakainya gimana? Ada layering. Base layer, mid layer, outer layer. Tenda. Ada fly sheet. Ya, saudara lihat. Saya googling berapa hari aja jadi tahu. Karena saya mulai suka. Belajar kan saudara. Saudara hobi masak belajar gak? Belajar. Tapi orang Kristen katakan. Alkitab gak usah dipelajari. Makanya saya katakan ada yang salah saudara. Pantes akhirnya gereja jadi lemah. Jadi itu Daud, pertama dia kenal pribadi Allahnya, lalu kedua dia menghargai Tauratnya. Direnungkan siang dan malam. Jadi harus suka dan ada. Jadi perbandingan yang lain tuh kira-kira gini saudara. Bayangkan, saya punya pribadi yang sangat saya respect, saya hormati. Atau sangat saya kasihi lah misalkan ya. Yang paling gampang dari istri saya misalkan. Lalu entah karena apa, kita terpisah ruang dan waktu. Ya, saudara tafsirkan sini, terpisah ruang dan waktu. Ini mirip seperti kita dengan Allah kita. Walaupun dia Immanuel, dia hadir, tapi sebenarnya dia transenden, dia jauh di atas. Saudara nggak bisa memperlakukan Allah seperti saya memperlakukan Pastor Diki. Setiap saat bisa saya tepuk-tepuk bahunya, bisa ditelepon, ayo ketemu ngomong. Setiap saat Pastor Diki bisa marahin saya bisa protes sama beliau. Beda, pasti ada bedanya kita dengan Allah. Transenden makanya namanya. Jadi bayangkan, saya sangat mengasihi istri saya, tapi lalu terpisah ruang dan waktu. Tetapi rupanya istri saya sempat menuliskan tulisan-tulisan khusus untuk saya, berjilid-jilid. Di dalam tulisan itu dia menceritakan cinta kasihnya. Ya, saudara ingat orang zaman dulu berkomunikasi lewat surat, yang sekarang sudah langka. Ya, langka saudara. Siapa yang tulis surat sekarang? Instan semua kan. Saudara tulis surat. Saya tulis surat dulu. Bahkan saya bikin puisi. Jadi kalau misalkan kita suatu saat terpisah dengan ruang dan waktu, saudara tulisan itu menjadi sangat berharga. Jadi kurang lebih seperti itulah harusnya kita memandang Alkitab kita. Bisa ya kita menganggap, jadi maksud saya gini, ini mudah-mudahan saudara tidak salah paham. Kalau saya pikir bahwa setiap saat dan dia ada di samping saya terus, bukankah nanti surat-surat itu akhirnya ada di laci kan? Ya penting gak penting, paling dibaca hanya untuk lucu-lucuan.
Tapi kan saya bisa langsung dengar suaranya, saya bisa langsung ngomong. Itu contohnya saudara. Tidak demikian dengan kita dan Allah kita. Nggak bisa saudara, saya katakan. Siapapun yang merasa bahwa saya connect dengan Tuhan setiap waktu. Tidak persis seperti itu. Tidak persis. Sehingga harus lewat Alkitabnya. Baru kita menyadari ini doktrin Alkitab itu seperti apa. Baru kita menyadari pentingnya ini Alkitab. Baru kita ada pemahaman untuk mempelajarinya kayak gimana. Jadi sangat menghargai saudara, surat-suratnya itu. Apalagi begitu sampai di puisi. Ya. Oh perjalanan biduk cinta kita. Misalkan. Saudara tahu biduk? Nah yang muda-muda jangan nggak ngerti ya. Biduk cinta. Meniti pucuk-pucuk ombak misalkan. Surat, zaman bahula ya saudara. Pasti ada saudara yang masih suka bikin puisi ya. Nah seperti itulah saudara. Jadi Alkitab berisi terutama awal mula segala sesuatu. Kita ingin tahu gak sih? Kan dunia kasih tahu. Kita jreng muncul dari satu sel purba. Tapi percaya gak sih? Kita ingin tahu gak awal mula segala sesuatu? Lalu di awal itu apa yang terkandung? Maksud dari segala sesuatu pada mulanya. Adanya di situ. Kalau kita abaikan itu, kita langsung ada di tengah-tengah. Kita jadi kehilangan tujuan yang paling mula-mula. Mengapa semua ini diciptakan? Kenapa saya hadir di dunia? Lalu pada waktu saya melihat segala sesuatu yang gak beres di dunia ini, kan bertanya-tanya kan, mengapa sih orang sedemikian jahatnya? Mengapa situasi sedemikian buruknya? Mengapa saya ada di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan seperti ini? Kalau lihat diri, mengapa saya ini begini jelek gitu? Mengapa saya penuh dengan cacat, penuh dengan kelemahan? Mengapa kelemahan yang satu ini gak beres-beres? Saudara ingin tahu gak sih? Lalu kita kan jadi ingin tahu, oke, kita tersudut, kita terpojok, tapi pertanyaan apakah Allah itu diam? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Persisnya itu gimana? Oke, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, penebusan karya Kristus mengubah kita ciptaan baru. Tapi mengapa saya masih begini? Lalu kemana semua ini menuju? Apa nanti ujungnya? Nah saudara itu semua kan ada di dalam Alkitab. Dan kita nggak bisa bacanya dengan sembarangan. Ada caranya saudara. Dan sebab itulah kan adanya gereja. Sebab itu ada orang-orang yang memang mempelajari. Sebab itu kita semua harus belajar. Kalau enggak saudara percayalah. Gereja ini sudah akan melenceng. Kekristenan itu akhirnya mirip apa ya? Ya mirip apalah ya. Ya saya enggak katakan ya. Nah barulah kita bisa merenungkan. Ya jadi ini masih poin kedua tadi ya saudara, merenungkan. Jadi gini, di dalam tradisi Yahudi, waktu bicara merenungkan, itu yang mereka lakukan adalah menggumamkannya. Ya, jadi kayak menggumamkan gitu. Atau melantunkannya. Mungkin saudara ingat jadi seperti orang mengaji gitu ya. Memang begitu di sana. Saudara. Melantunkan, membisikkan. Jadi bunyi gitu. Ya, itu praktek lahiriahnya orang di sana. Lalu apa artinya bagi kita? Apa maknanya bagi kita? Kita bicaranya bahwa ini harus meresap sedemikian, saudara. Meresap ya kata kuncinya. Nempel gitu. Menjadi satu belief system. Menjadi hal-hal yang saya percaya. Ini saya percaya, ini saya percaya. Seperti blok-blok kepercayaan, seperti blok-blok fondasi. Walaupun adanya di bawah, tapi di atas itulah hidup kita itu dibangun. Blok fondasi saudara. What we believe, satu belief system. Nah cara bangun fondasi saudara pasti tahu gak boleh sembarangan. Harus kokoh, harus ada ukurannya, harus, ya saudara insinyur pasti tahu. Nah jadi meresap menjadi satu cara pandang. Jadi kita balik lagi bicara cara pandang saudara, biblical worldview lagi. Ya saya gak selesai bicara ini. Ya sampai kita pikir ini sudah cukup. Nah bagaimana penjelasannya? Bagaimana ini merenungkan sehingga meresap menjadi belief system? Ayat 3a. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon ditanam di tepi aliran air. Oke, gambar pohonnya kali ya. Nah, ini dia, saudara. Saudara bisa lihat, ini pohon. Bagaimana buah yang sejati dihasilkan? Ya harus melalui proses ini. Ya. Saudara lihat, akar. Itu bicara belief system kita. Apa sih yang saya percaya? Saya yakin ini, saya percaya ini, saya percaya ini. Nah ternyata akar ini dipengaruhi oleh tanahnya. Makanya kita bicara tanah yang subur. Nah tanah ini barulah kita bicara mengenai worldview kita.
Worldview adalah lingkungan sekitar yang mempengaruhi si akar itu. Kalau tanahnya buruk, akarnya ya mendapat makanan yang buruk. Nanti tumbuh ke atasnya pasti buruk. Jadi contohnya gini saudara, kalau kita bicara buruk tuh gini. Misalkan kan kita tahu lah ya, saudara yang sudah melek bisa melihat dunia ini. Apa sih budaya yang utama yang didengungkan oleh dunia ini? Salah satunya adalah budaya yang namanya individualistik. Individu, yang penting saya gitu. Jadi akhirnya kalau kita menganut itu, saya percaya bahwa yang penting adalah saya, nanti ke atasnya ya sejalan saudara. Jadi maksudnya mengejar keinginan personal, keinginan pribadi yang penting mimpi saya. Dan akibatnya nggak ada tempat untuk perhatian kepada orang lain, nggak ada tempatnya. Karena yang penting saya, ini budaya individualistik. Lalu ada orang yang misalkan mengalami pengalaman-pengalaman negatif. Jadi memang akar ini dipengaruhi oleh tanah. Tanah ini bisa muncul dari mana saja saudara. Bisa dari masa lalu kita, dari lingkungan kita. Dari bagaimana kita dibesarkan misalkan. Pengaruh-pengaruh apa. Nah tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna masa lalu kita. Jadi saudara setiap kali kita bicara mengenai berbuah. Kita tidak bicara mengenai sudah ada orang yang ideal. Nggak ada. Ya, oh buahnya manis, ideal. Nggak ada saudara. Ya, kalau kita jujur. Nah lalu apa lagi? Saudara tahu kalau lihat dunia. Kita tahu, lihat media aja, itu disebutnya itu konsumerisme, materialisme. Itu kan dimana orang itu begitu punya uang, dia ingin memakai uang ini, materi ini, konsumerisme, dengan hal-hal yang menyenangkan. Dia pikir dengan inilah hidup saya bisa lebih senang. Kebahagiaan itu sumbernya dari sana. Makanya iklan kan intinya itu, utamakan diri Anda. Diri Anda lah istimewa, pakailah produk ini, misalkan. Ya itu iklan yang kasar. Tapi zaman sekarang iklan itu sudah sedemikian canggihnya. Sehingga meresap menjadi belief sistemnya itu lebih canggih saudara. Orang akhirnya menganut. Nah bayangkan, kalau lingkup sekitar kita itu terus menerus begitu, ya nanti hidupnya akhirnya akan berpusat pada diri sendiri. Tidak akan pernah selesai dengan masa lalunya. Nah contoh-contoh lain, yaitu contoh yang pertama. Contoh lain misalkan bagaimana lalu kita memandang pada diri sendiri. Kita tanya, bisakah seseorang lepas dari masa lalunya? Bisa enggak sih? Ya bisa. Tapi mungkin belum total, belum penuh. Ya ada benarnya juga. Jadi, pergumulan selalu ada, saudara. Tapi kalau kita di dalam pergumulan itu memakai biblical worldview, maka percayalah, saudara. Kita percaya, kita beriman, akan ada progres. Kalau tidak, pertama, kita hanya akan menjadi korban masa lalu. Ya, jadi bayangkan, kita menjadi korban masa lalu, ataukah kita benar-benar percaya bahwa kita ini orang yang sudah ditebus dan orang yang sedang berubah. Ya. Atau kita selalu menyalahkan segala hal di masa lalu. Ini salah ayah saya, salah ibu saya. Kenapa saya dulu dibully, salah teman-teman, salah guru, salah sekolah. Kenapa orang tua memasukkan saya di sekolah itu. Kenapa saya mengalami pengalaman yang traumatik yang gak beres-beres sampai sekarang. Misalkan, selalu salah semua di masa lalu. Ataukah kita memandang pada tujuan di depan. Oke, hidup kita gak sempurna. Tapi tujuan di depan sedang Allah sediakan. Lalu apa lagi? Pertanyaannya banyak saudara. Kalau bicara worldview ini banyak. Untuk apa saya bekerja? Kerjanya untuk apa sih? Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam. Saudara, di permukaan kita bisa melihat dua orang yang sama-sama bekerja keras. Wah rajin, luar biasa dengan segenap hati. Dedikasinya di permukaan. Tapi nanti kalau kita telusuri akarnya, ternyata alasannya bisa beda saudara. Karena worldview-nya beda. Jadi bisa kita lihat, misalkan saya bekerja demi kebahagiaan. Demi anak istri. Demi kepuasan diri, mengaktualisasikan diri saya. Supaya saya punya jaminan di masa tua saya. Nah saudara, itu semua kan betul. Itu semua baik, itu semua pasti ada di dalam hati kita pada waktu kita bekerja. Tetapi biblical worldview menunjukkan apa yang paling ultimate, paling sempurna. Yaitu, saya bekerja karena itulah mandat dari Tuhan sejak awalnya. Dengan bekerja, saya berarti melakukan satu mandat. Jadi kerjanya aja kita tahu, ini berarti ada servanthood di sini.
Ini ada penatalayan di sini. Bahwa kita bukan bos. Jadi nanti pada waktu sesuatu terjadi di dalam karir saya, di dalam pekerjaan saya, kita tahu kita masih punya bos. Ya, hanya mungkin kita nggak ngerti apa maksudnya bos saya ini meletakkan saya di situasi yang sulit. Tapi bayangkan kalau itu melulu demi saya dan berasal dari saya dan oleh saya, saudara tingkat stresnya akan beda. Nah lalu manfaatnya, saya jadi tahu, oh berarti dari awal, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberi pekerjaan kepada Adam dan Hawa. Oke, sekarang dunia sudah jatuh, lingkungan kerja sudah jauh dari ideal, tapi Tuhan taruh saya di situ untuk tetap supaya ciptaan ini berjalan. Walaupun yang saya kerjakan sangat sederhana, tapi kan ada maknanya bagi sekitar. Ya, jadi ini bicara mengenai pekerjaan. Atau yang paling praktis, saudara, kenapa saya berolahraga? Kenapa saya pergi ke gym misalkan? Nah mungkin saudara lihat dua orang yang sama-sama badannya sehat, ya sama-sama badannya kekar gitu ya. Banyak contohnya di sini. Ya ini positif saudara. Tapi bisa jadi yang satu supaya saya pede, ya, supaya saya dikagumi orang. Oh supaya saya punya daya intimidasi. Ya badannya gede sih. Badan gede itu mengintimidasi saudara. Ada cerita lucu ya. Ini beberapa mungkin 10 tahun lebih ya, waktu anak-anak muda kita menyelenggarakan apa tuh From Zero to Hero, itu lucu. Nah karena anak saya yang bikin trailernya, jadi suatu saat dia ajak, ini orang yang diajak kolaborasi, Bang siapa itu namanya, pokoknya tokoh binaraga yang badannya itu kekar, mirip Aderai lah ya, cuma mungkin ini level provinsinya gitu ya, luar biasa. Nah syutingnya itu di dekat sini ternyata saudara, di rel-rel kereta api di bawah itu, saudara lihat ada jembatan, ada rel kereta api, kalau saudara lihat trailernya saudara akan ngerti. Nah waktu dia bawa kamera turun gitu. Nah ada petugas yang bilang, Mas nggak boleh mau foto-foto di sini ya. Oh iya Pak, tapi sebentar aja. Wah nggak boleh, tapi sambil dia ngomong nggak boleh, saya sama itu Pak mau sebentar aja. Dilihat dari jauh, ini jalan. Oh ya sudah boleh, jangan lama-lama ya. ada daya intimidasi. Kalian lihat Pak. Nah kalau motivasinya itu, ya walaupun baik, saudara, tapi intimidasi nggak boleh ya. Tapi gimana kalau satu belief system bahwa tubuh saya ini bait Allah. Oke, tubuh saya pasti nanti tambah tua, tambah degradasi. Tapi saya harus pelihara sebaik mungkin. Olahraganya itu dengan alasan yang seperti itu, saudara. Supaya saya bisa berfungsi lebih baik. Saya bekerja bisa lebih baik. Kalau saya melayani lebih baik. Dan otomatis manfaat bagi orang lain lebih baik. Karena badan saya jaga, saya pelihara. Saya olahraga. Nah saudara ngerti ya. Jadi itu belief system saudara. Ini yang ada di akar, yang menjadi landasan dari setiap orang Kristen. Pada waktu menempuh hidup. Barulah dikatakan pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Jadi kesimpulan. Satu, Tuhan ingin hidup kita berbuah. Dan buahnya ini buah yang sejati. Bukan tempelan seperti tadi. Yang sejati. Artinya benar-benar ngikuti ini naturalnya. Lalu yang kedua, penting mulai dari akar. Dan bicara mengenai tanah. Akar bicara apa yang kita percayai, tanah bicara mengenai apa hal-hal yang mempengaruhi akar. Dan tanah bisa diolah seperti contoh Israel tadi. Bisa dipupuk, bisa digemburkan, bisa dikerjakan. Bukan sesuatu yang sudah given pokoknya dari sononya, satu takdir, bukan saudara. Bisa diolah tanah itu sehingga bermanfaat. Apa yang masuk di dalam sistem belief kita bisa memilihnya. Jadi apa yang kita percayai, yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh tanah yang memberi unsur hara pada tumbuhan itu. Nah itu adalah biblical worldview. Jadi kalau kita ingin pohon yang seperti Tuhan kehendaki, perhatikan apa yang menjadi worldview kita. Dan biblical worldview itu berarti tanah yang subur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah jemaat ini, kami semua bisa terus dibangun Tuhan, seperti kehendak-Mu. Kami bisa merambatkan akar kami sampai ke tepi batang air. Kami menjadi pohon yang terus berbuah, yang bahkan daunnya tidak layu Tuhan, menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan kami tahu bahwa dalam hidup ini kami masih penuh dengan kelemahan. Tapi itu berarti hanya satu hal.
masih ada PR-PR yang kami kerjakan. Biarlah kami mengerjakannya dengan rajin ya Tuhan. Dengan cara yang benar. Karena bukankah Engkau sudah memberikan segala hal, terutama firman-Mu, Alkitab kami, sebagai harta yang sangat berharga dalam hidup ini. Biarlah kami memperlakukan Alkitab kami sebagaimana mestinya. Yaitu bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan. Melaluinya kami mendapatkan hidup, melaluinya kami mendapatkan transformasi, dan melaluinya kami diteguhkan untuk mengejar tujuan kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang bermakna. Kami mengucap syukur, berkatilah setiap jemaat ini di dalam segala ikhtiar mereka Tuhan. Untuk hidup berbuah sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.